Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi keempat mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang pertama yang saya akan bahas itu mengenai masa transisi tahun 1966 sampai tahun 1967. Masa transisi diawali dengan adanya aksi-aksi Tritura yang dilatar belakangi tidak terlepas dari 30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965 yang mengakibatkan keadaan politik dan keamanan negara semakin kacau, kemudian keadaan perekonomian juga meningkat, inflasi sebesar 600%, yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian terhadap pelaku 30 SPKI semakin meningkat, dan salah satunya ada Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa, KAPPI, KMI, dan juga KAPI, ada Gerakan Buruh, KABI, Sarjana, KASI, Wanita, KAWI, dan masih banyak lainnya. Pada tanggal 26 Oktober 1965, rakyat membulatkan barisan mereka dalam satu front yang disebut dengan Front Pancasila. Setelah lahirnya Front Pancasila, muncullah gerakan mahasiswa yang disebut Tri Tuntutan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan Tritura pada 12 Januari 1966 yang dipelopori oleh KMI dan juga KAPPI. Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR dan mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu yang pertama ada pembubaran PKI, yang kedua itu ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang ketiga itu penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden. Kemudian, Presiden Soekarno pun melakukan perubahan terhadap Kabinet Dwiora menjadi Kabinet 100 Menteri. Namun, perubahan tersebut masih belum juga memuaskan hati para rakyat. Pada akhirnya, pada pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan juga pemuda memenuhi jalan menuju istana mereka. Akan tetapi, para demonstran tersebut dihadang oleh pasukan Cakrabiwara yang mengakibatkan gugurnya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rachman Hakim. Akibat gugurnya salah satu mahasiswa tersebut, Presiden Soekarno pun membubarkan salah satu gerakan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Pembubaran KMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran KMI serta mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangannya. Selain dari protes mahasiswa Bandung, ada pun protes dari Front Pancasila yang meminta pemerintah untuk meninjau kembali pembubaran KMI tersebut. Akhirnya pada 8 Maret 1966, para pelajar dan juga mahasiswa kembali melakukan demonstrasi hingga mengobrak-ngabrik gedung Departemen Luar Negeri serta juga membakar kantor berita RRC atau Republik Rakyat Cina. Aksi-aksi demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno, dan pada hari itu juga Presiden Soekarno mengeluarkan perintah harian. Yang pertama itu waspada terhadap usaha-usaha pembelokan jalan revolusi. Yang kedua, siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha-usaha yang langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memperhebat pengayaan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia. Setelah terjadinya peristiwa aksi-aksi Tritura, peristiwa selanjutnya yaitu ada peristiwa Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dari peristiwa ini yaitu Presiden Soekarno mengadakan rapat kabinet pada 11 Maret 1966. Pada waktu itu, Letnan Soeharto sedang sakit dan diharuskan istirahat di rumah. Kemudian ada ketiga perwira tinggi TNI Angkatan Darat yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan juga Brigjen Amir meminta izin kepada Letnan Soeharto untuk menyusul Presiden ke Bogor. Lalu Maijen Basuki Rahmat menanyakan kepada Letnan Soeharto apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada Presiden Soekarno. Lalu beliau menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya.
beliau akan mengerti. Latar belakang dari kalimat tersebut adalah sejak pertemuan Presiden Soekarno dan juga Letjen Soeharto di Bogor pada 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan 30 PKI, adanya perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan juga Letjen Soeharto. Selanjutnya, pada sidang kabinet yang dilaksanakan di Bogor ini, ketiga perwira tersebut mengadakan pembicaraan dengan Presiden dan didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Mena, dan juga Dr. Khairul Saleh. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya Presiden Soekarno pun menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang berisikan pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Yang kedua, dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan kepada Presiden. Kemudian keluarnya surat perintah 11 Maret ini dianggap sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Demi untuk kelancaran tugas pemerintah saat itu, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator menjadi presidium kabinet. 5 orang menteri koordinator itu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Dr. Ruslan Albugani, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, dan Dr. J. Mena. Kepemimpinan nasional berawal pada tahun 1966. Terjadi gejala krisis kepemimpinan. Pada saat itu, Soekarno menjabat sebagai presiden. Presiden Soekarno sendiri dianggap tidak aspiratif terhadap tautan masyarakat agar PKI dibubarkan. Presiden Soekarno berpidato tentang pertanggungjawabannya dan ditolak hingga 2 kali oleh MPRS. Di sisi lain, Jenderal Soeharto mendapatkan surat perintah dari Presiden Soekarno pada 11 Maret dan sehari sesudahnya PKI dibubarkan. Pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto sendiri mendapat mandat dari MPRS agar membuat kabinet. Kabinet tersebut dibuat dan diberi nama Kabinet Ampera. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno tidak menjalankan tugas-tugas perintah. Sementara itu, Jenderal Soeharto menjalankan tugas-tugas harian dan tugas-tugas pelaksanaan yang akhirnya membuat pertentangan politik. Jenderal Soeharto dan Presiden menduduki posisi yang sama. Dalam sidang MPRS pada Juli 1966, isinya menetapkan Super Semar sebagai ketetapan TAP. Majelis-majelis juga membatasi pergerakan Presiden Soekarno secara progratif. Yang selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1966, Presiden Soekarno berpidato tentang Nawa Aksara yang berisi tentang ketetapan nomor 5 MPRS tahun 1866. Yang selanjutnya, pada tanggal 7 Februari 1967, Mr. Hardy menemui Jenderal Soeharto untuk mengusulkan konsepnya. Dan Jenderal Soeharto mendiskusikan konsepnya tersebut bersama Panglima Angkatannya. Selanjutnya, Jenderal Soeharto mengajukan draft mengenai tentang presiden yang menyerahkan kekuasaan perintah. Presiden Soekarno memberitahu kepada Jenderal Soeharto untuk berkumpul di Bogor pada tanggal 19 Februari 1967. Draft tersebut ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 20 Februari. Dan saat menandatangani draft tersebut, Presiden Soekarno membaca pengumuman pengunduran diri. Dan pada tanggal 1 Maret 1968, Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden oleh MPRS pada saat itu. Dan Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia melalui pemilu berdasarkan TAP
nomor 44 MPRS PAN. Dan berakhirlah masa dualisme kepemimpinan nasional. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan masa Orde Baru. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakarya Kabinet Pembangunan, yang berisi menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilu. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang ketiga, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas dan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat. Trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang terakhir pemerataan pembangunan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Stabilisasi penyeragaman, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dan pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto di Yogyakarta 19 Desember 1974. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Yang kelima, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Orsosol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima asas tunggal. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto di Pekanbaru Riau tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali di Cijantung, Jakarta 16 April 1980. Presiden Soeharto membawa gagasan tersebut ke MPR melalui sidang MPR Asas Tunggal. Akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 2/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang nomor 3/1985. Lalu pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8/1985 tentang Ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi Orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila. Semua sudah seragam. Penerapan dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab
perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam, namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dua fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil. Salah satunya dengan gerakan AMD atau ABRI Masuk Desa. Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti-partai. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar, atau dalam DPR dan MPR, melalui fraksi karya ABRI. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari A. Banyaknya jabatan pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. B. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di Parlemen ABRI bersama-sama Korpri, pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. C. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan TAP MPRS nomor 23/1996 yang isinya adalah mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya adalah kebijakan politik dalam dan luar negeri. Pemerintah harus sedemikian rupa benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Nah, maka dari itu, prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah yang pertama itu ada memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN berimbang, dan pemerintah Orde Baru ini juga berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri. Kondisi ekonomi yang diwarisi pemerintahan Orde Lama adalah sangat buruk. Pada pemerintahan Orde Lama, ada hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 yang seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Nah, jadi upaya pemerintah untuk menanggulangi hutang piutang luar negeri diantaranya adalah yang pertama itu dengan melakukan diplomasi. Pemerintahan Orde Baru mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Prancis, lebih tepatnya di Paris Club, untuk merundingkan hutang piutang negara, dan mengirimkan tim negosiasi mereka juga ke London, Inggris, yaitu tepatnya di London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Lembaga konsorsium yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau yang disingkat IGGI merupakan bukti keberhasilan upaya diplomasi yang dapat mengatur pembayaran hutang negara dan hutang swasta yang telah jatuh tempo tadi. Dan juga tidak hanya itu, upaya diplomasi ini mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara seperti Inggris dan Prancis untuk membantu Indonesia
yang sedang terpuruk ekonominya. Upaya yang kedua adalah memberlakukan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau yang disingkat PMA. Dengan UU PMA ini, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintahan Orde Baru berbeda dengan pemerintahan Orde Lama. Seperti contohnya, pemerintahan Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh mereka sebagai kaki tangan imperialisme. Upaya yang ketiga adalah menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bersama dengan Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya yang keempat adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri atau yang disingkat UU PMDN nomor 6/1968. UU PMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% saham. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya adalah kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau yang disingkat PELITA, yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat REPELITA. REPELITA dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian konsep pembangunan jangka panjang tahap 1 itu tahun 1969 sampai 1994. Saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2, yaitu pada tahun 1995 sampai 2020. Nah, pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya ada fokus bidang pembangunan pemerintahan Orde Baru. Nah, itu tuh ada 4. Yang pertama, bidang pertanian. Pada Pelita 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru ini dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian ini. Nah, yang kedua ada di bidang pendidikan dengan melalui pembangunan sekolah dasar Inpres atau yang disingkat dengan SD Inpres, program wajib belajar ini dan pembentukan kelompok belajar atau yang disingkat kejar. Nah, tujuannya untuk memperluas kesempatan belajar terutama bagi pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya relatif berpenghasilan rendah. Nah, kemudian bidang yang ketiga adalah keluarga berencana atau KB. Dilaksanakannya program ini untuk pengendalian pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kualitas rakyat di Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Nah, kemudian yang bidang yang terakhir atau yang bidang yang keempat adalah kesehatan masyarakat dan posyandu. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia. Integrasi Timur-Timur. Timur-Timur merupakan kawasan yang termasuk dalam gugus Timur di Nusa Tenggara. Timur kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timur-Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timur-Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Runtuhnya kekuasaan Portugis
atas Timor Timur terjadi sekitar tahun 1974 karena berkembangnya revolusi bunga atau revolusi Anyelir. Dalam buku Hari-hari Terakhir Timor Timur, sebuah kesaksian 2003 karya Zaki Anwar DKK, revolusi bunga merubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi praktis. Revolusi bunga juga berdampak pada Timor Timur sebagai daerah jajahan. Pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal menjadi izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timor Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni menjadi daerah otonom dalam Federasi Portugis, menjadi negara bebas dan merdeka, menjadi bagian dari Indonesia. Muncul 3 partai politik di Timor Timur dengan pandangan politik yang berlawanan, yakni UDT, Fretilin, dan Apodeti. Stabilisasi ekonomi dan politik. Dampak positifnya, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Ada pula dampak negatifnya, yaitu pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Yang ketiga, perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. Sekian materi presentasi yang bisa kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.